Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan melihat dan mendengarkan bersama berita yang sangat menarik, di mana kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia itu disambut baik oleh umat Kristen dan juga umat Islam, terutama umat Islam yang dikatakan di NU ya, mereka beragama NU dan mereka sangat menyambut kedatangan Fransiskus ini. Ya, mari kita dengarkan bagaimana alasan mengapa saudara-saudara kita Muslim terutama di NU mereka menyambut baik kedatangan Fransiskus ini. Ya, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. PBNU bersama-sama seluruh masyarakat bangsa Indonesia ikut menyambut gembira dan bangga dengan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia, dan kami mengucapkan selamat kepada umat Katolik di Indonesia seluruhnya atas kunjungan Paus ini, yang ini merupakan rencana yang sebetulnya sudah dibicarakan sejak lama sekali. Pada waktu saya berkunjung ke Vatikan tahun 2018, saya sudah mendengar rencana itu dari teman-teman di Vatikan, tapi rupanya pada waktu itu lalu tertunda karena COVID, dan alhamdulillah bahwa sekarang tampaknya terkonfirmasi dan sudah terjadwal bahwa Paus akan berkunjung ke Indonesia. Nah, Nahdlatul Ulama sendiri sudah beberapa waktu ini terlibat dalam kerjasama langsung untuk agenda-agenda yang decisif bersama-sama dengan Vatikan. Antara lain misalnya bahwa Nahdlatul Ulama dan pimpinan Gereja Katolik di Vatikan sama-sama terlibat dalam satu inisiatif internasional yang disebut Abrahamic Faith Initiatives. Jadi inisiatif dari agama-agama Ibrahim yang melibatkan kalangan Muslim, kalangan Kristen dan Yahudi, dan sudah berlangsung sejak 2018 sampai sekarang. Nah, di samping itu juga jaringan pimpinan Vatikan juga ikut aktif terlibat dalam inisiatif yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, dimulai dengan konferensi R20 atau R20 di tengah-tengah G20 pada tahun 2022 yang lalu, yang kemudian atas kesepakatan bersama dari semua partisipan kemudian kita jadikan satu gerakan global. Jadi sekarang ada R20 Global Movement yang di situ juga aktif para sejumlah pimpinan dari Vatikan juga. Nah, saya kira kehadiran Paus ke Indonesia ini nanti mudah-mudahan juga menjadi kesempatan untuk mempererat komunikasi dan hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan Vatikan, bukan hanya demi harmoni kehidupan antar umat beragama di Indonesia saja, tapi juga dalam upaya-upaya bersama untuk kemanusiaan secara global. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora,
dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.